Kalau Anda perhatikan, orang pintar jarang sekali banyak bicara tentang dirinya. Mereka bisa duduk di ruangan penuh orang, mendengarkan semua percakapan, lalu pulang tanpa seorang pun sadar betapa dalam isi pikirannya. Kenapa? Karena mereka tahu, ada 8 hal yang justru lebih aman, bahkan lebih kuat, kalau disimpan rapat. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk orang yang terlalu cepat membocorkan isi hati, rencana, atau luka pribadi, hanya demi mendapat pengakuan? Ingat, kata-kata itu seperti anak panah, sekali dilepaskan, tak bisa kembali. Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak kita kendalikan dari dalam diri, akan muncul di luar sebagai takdir. Dan banyak dari kita, tanpa sadar, menciptakan takdir pahit hanya karena bicara terlalu banyak. Pertama, luka lama yang belum sembuh. Pernahkah Anda merasa lega ketika menceritakan luka lama kepada orang lain, tetapi beberapa waktu kemudian justru menyesal karena ternyata cerita itu menjadi bahan gosip, atau lebih parah, dianggap sepele oleh orang yang mendengarnya? Itu sebabnya orang pintar memilih diam. Mereka tahu, membuka luka lama di hadapan sembarang orang bukanlah jalan menuju penyembuhan, justru bisa membuat luka itu semakin dalam. Carl Jung pernah berkata, apa yang tidak disadari akan memimpin hidup Anda. Luka yang belum diproses dengan sadar akan terus menguasai cara Anda berpikir, merasa, bahkan mengambil keputusan. Dan ironisnya, semakin sering Anda menceritakannya keluar, semakin kuat ia menancap ke dalam. Kata-kata Anda justru memberi oksigen pada rasa sakit itu. Orang pintar mengerti, ada perbedaan antara memproses luka dengan tenang dan sekadar mengumbar luka untuk mencari validasi. Mereka memilih ruang hening, menulis di jurnal, atau berbicara dengan 1-2 orang yang benar-benar dipercaya, bukan forum publik yang penuh telinga ingin tahu. Diam, dalam konteks ini, adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah luka lama Anda sedang Anda obati? Atau tanpa sadar sedang Anda perbanyak lukanya dengan terus menceritakannya? Kedua, rencana jangka panjang yang belum teruji. Coba bayangkan, Anda baru saja punya ide besar, sebuah bisnis, proyek pribadi, atau cita-cita hidup. Rasanya begitu bersemangat hingga Anda ingin segera menceritakannya ke semua orang. Tapi, pernahkah Anda sadar, semakin sering Anda menceritakan rencana itu, semakin cepat semangatnya memudar. Seolah-olah energi yang seharusnya dipakai untuk membangun, justru habis ditepuk tangan semua orang lain. Machiavelli pernah menulis, manusia lebih cepat iri pada sesuatu yang sedang direncanakan daripada sesuatu yang sudah tercapai. Itu benar. Rencana yang belum teruji lebih rentan diganggu oleh komentar, keraguan, bahkan rasa iri orang lain. Alih-alih memperkuat tekad, Anda justru bisa goyah karena terlalu banyak suara dari luar. Orang pintar memilih diam bukan karena mereka tidak punya ambisi, tapi karena mereka sadar, fokus adalah bahan bakar utama untuk mewujudkan sesuatu. Mereka lebih suka bekerja dalam senyap, lalu biarkan hasilnya berbicara. Dan ketika itu terjadi, pengakuan datang dengan sendirinya, lebih kuat daripada sekadar validasi di awal. Pertanyaannya, apakah rencana besar Anda saat ini sedang Anda jaga dengan tenang? Atau sudah Anda biarkan bocor ke banyak telinga, kehilangan daya sebelum sempat diwujudkan? Ketiga, kebaikan yang pernah dilakukan. Pernahkah Anda melihat seseorang yang baru menolong orang lain, lalu buru-buru menceritakannya ke media sosial? Sekilas terlihat mulia, tapi diam-diam ada motif lain di baliknya. Ingin dipuji, ingin dianggap baik. Padahal, disitulah nilai kebaikan itu terkikis. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kebaikan adalah kewajiban moral, bukan alat untuk membangun reputasi. Marcus Aurelius menulis, ketika Anda berbuat baik, jangan berharap imbalan, itu sudah tugas Anda sebagai manusia. Orang pintar tahu hal ini, mereka tidak merasa perlu mengumumkan setiap uluran tangan, karena kebaikan sejati tidak membutuhkan saksi. Diam di sini adalah bentuk disiplin ego. Semakin Anda mampu menahan diri untuk tidak menceritakan pertolongan yang pernah Anda berikan, semakin murni niatnya. Kebaikan itu tidak lagi terikat pada pujian, tetapi menjadi bagian dari karakter Anda. Dan justru, disitulah letak paradoksnya. Orang yang paling jarang mengumbar kebaikannya, seringkali adalah orang yang paling banyak memberi. Jadi, apakah kebaikan Anda selama ini benar-benar murni?
Atau hanya cara lain untuk mengatakan pada dunia, lihat, saya baik. Keempat, ketakutan dan kelemahan yang paling dalam. Setiap orang punya sisi rapuh, rasa takut ditinggalkan, kegagalan yang menghantui, atau kelemahan yang tidak ingin diketahui orang lain. Tetapi di dunia yang semakin terbuka, banyak orang justru menjadikan kelemahannya konsumsi publik, dengan harapan mendapat simpati. Sayangnya, simpati itu seringkali hanya sementara risikonya jauh lebih besar. Kelemahan yang diumbar bisa berubah jadi senjata. Orang pintar memahami hal ini. Mereka tidak menyangkal ketakutannya, tapi juga tidak menaruhnya sembarangan di tangan orang yang salah. Sebab mereka tahu, tidak semua orang mendengarkan untuk memahami. Banyak yang mendengarkan untuk mencari celah. Di sini, diam bukan berarti menyangkal. Diam berarti memilih ruang aman, terapi, jurnal pribadi, atau lingkaran kecil yang benar-benar bisa dipercaya. Dengan begitu, ketakutan diproses, bukan dijadikan tontonan. Karena begitu Anda meletakkan kelemahan terdalam di ruang publik, Anda sedang menyerahkan kunci pertahanan diri Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah selama ini Anda benar-benar sedang mencari kesembuhan? Atau tanpa sadar sedang menyerahkan kelemahan Anda kepada orang yang bisa menggunakannya melawan Anda? Kelima, konflik internal dan keraguan diri. Setiap orang pernah bergulat dengan dirinya sendiri. Perasaan ragu, kebimbangan, bahkan pikiran gelap yang sulit dijelaskan. Tapi masalahnya, banyak orang memilih mengumbar itu semua keluar hanya untuk mencari simpati atau validasi. Padahal, apa yang kita umbar seringkali hanya menambah kebingungan, bukan menenangkan. Montaigne pernah berkata, orang yang bijak lebih sering berbicara dengan dirinya sendiri daripada dengan dunia. Orang pintar tahu, konflik internal adalah medan perang yang harus ditaklukkan secara pribadi, bukan dipertontonkan. Dengan diam, mereka memberi ruang bagi refleksi, kesempatan untuk memahami, bukan sekadar melarikan diri lewat kata-kata. Diam bukan berarti menyangkal. Justru di keheningan, kita bisa mendengar suara hati dengan lebih jernih. Orang pintar memilih mencatat pikirannya, bermeditasi, atau berdialog dengan dirinya sendiri, ketimbang mengubah luka batin menjadi hiburan orang lain. Kalau 5 poin pertama ini membuka mata Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena apa yang kita bahas setelah ini akan semakin dalam dan bisa jadi sangat relevan dengan cara Anda bertahan di dunia sosial yang penuh dinamika. Keenam, strategi bertahan hidup dalam dunia sosial. Dunia sosial, entah itu di kantor, bisnis, atau bahkan dalam lingkaran pertemanan, selalu punya dinamika yang rumit. Ada persaingan, ada kepentingan, ada wajah yang berbeda di balik senyum. Disinilah banyak orang jatuh. Mereka terlalu cepat menceritakan strategi bertahan hidupnya. Mulai dari cara menghadapi atasan, trik memenangkan tender, hingga kelemahan lawan yang mereka sadari. Dan apa yang terjadi? Strategi itu balik menyerang diri mereka sendiri. Machiavelli menulis, seni bertahan hidup adalah menyembunyikan niat sejati. Orang pintar sangat memahami hal ini. Mereka tidak meletakkan semua kartu di meja. Mereka bisa berbicara ramah, bersikap terbuka, tapi tetap menyimpan lapisan terdalam dari niat dan langkah mereka. Ini bukan soal manipulasi, melainkan soal kewaspadaan. Karena dunia sosial bukan hanya tempat berbagi, tapi juga medan strategi. Diam, dalam hal ini, adalah perisai. Ia menjaga agar rencana tetap aman sampai waktunya tiba untuk dijalankan. Jadi, pikirkan. Apakah Anda sedang mengendalikan permainan sosial? Atau tanpa sadar justru membuka buku strategi Anda di depan orang yang suatu saat bisa menjadikannya senjata melawan Anda? Ketujuh, rahasia tentang orang terdekat. Di era media sosial, seringkali orang begitu mudah membuka aib atau kelemahan orang yang paling dekat dengannya, pasangan, keluarga, bahkan sahabat, hanya demi melampiaskan emosi. Tapi orang pintar tidak melakukan itu. Mereka tahu, sekali sebuah rahasia keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Luka dalam hubungan pribadi seringkali tidak berasal dari pengkhianatan besar, melainkan dari kebocoran kecil yang merusak kepercayaan. Menjaga privasi orang yang kita cintai adalah bentuk loyalitas dan perlindungan. Bukan berarti menutupi kesalahan mereka, tapi menyadari bahwa setiap hubungan membutuhkan ruang aman, ruang di mana kesalahan bisa diperbaiki tanpa sorotan publik. Inilah poin yang bisa mengubah cara Anda menjaga hubungan paling penting dalam hidup.
Karena kebenarannya, cinta bukan sekadar rasa sayang, tapi juga kemampuan untuk menjadi penjaga diam yang setia. Pertanyaannya, apakah Anda selama ini benar-benar melindungi orang terdekat Anda? Atau tanpa sadar telah menelanjangi mereka di depan dunia? Kedelapan, kemarahan yang belum diolah. Pernahkah Anda marah begitu hebat sampai kata-kata keluar tanpa sempat disaring? Dan setelahnya, yang tersisa hanya penyesalan. Itulah bahaya mengungkap amarah mentah. Ia bukan melukai orang lain terlebih dahulu, tapi justru melukai diri Anda sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Marah adalah racun yang kau minum dengan harapan orang lain yang mati." Orang pintar memahami bahwa membiarkan amarah meledak di hadapan banyak orang sama saja dengan memperlihatkan sisi paling lemah dari diri sendiri. Mereka memilih diam bukan karena tidak terluka, tapi karena sadar logika butuh waktu untuk mengejar emosi. Diam memberi ruang agar pikiran jernih kembali memegang kendali, sehingga yang keluar nanti bukan luapan destruktif, melainkan keputusan yang terukur. Dan justru disitulah kekuatan sejatinya. Bukan orang yang bisa berteriak paling keras yang menang, melainkan mereka yang mampu menahan diri sampai waktunya tepat. Jadi, sebelum Anda membuka mulut saat amarah membakar, tanyakan, apakah saya sedang menyelesaikan masalah? Atau hanya menyalakan api yang akan membakar diri saya lebih dulu? Kita menyadari satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Kekuatan terbesar manusia bukan hanya pada apa yang ia kuasai, tapi juga pada apa yang ia tahan untuk tidak diucapkan. 8 hal tadi bukan sekadar daftar larangan berbicara, melainkan latihan pengendalian diri. Diam bukan berarti pasif, melainkan bentuk kebijaksanaan, pilihan sadar untuk tidak menyerahkan senjata hidup Anda kepada sembarang orang. Bayangkan hidup Anda jika mulai hari ini, Anda lebih selektif dalam berbicara. Luka lama Anda diproses dalam ruang hening, bukan di ruang publik. Rencana besar Anda dijaga seperti benih yang tumbuh dalam tanah, bukan diumbar sebelum berakar. Hubungan Anda terjaga karena rahasia orang terdekat tetap aman. Dan amarah Anda tidak lagi menjadi bom yang menghancurkan, tapi energi yang diolah jadi kekuatan. Stoik mengatakan, ketenangan adalah kemenangan terbesar. Dan ketenangan itu lahir bukan dari banyaknya kata, tapi dari kesediaan untuk cukup diam. Sekarang, saya ingin tahu dari Anda. Dari 8 hal ini, mana yang paling sering tanpa sadar Anda bocorkan? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tuliskan juga janji kecil Anda. Saya siap berubah. Karena perubahan besar sering dimulai dari kalimat sederhana. Dan kalau Anda merasa video ini membuka cara pandang baru, pastikan Anda menonton video berikutnya. Karena di sana kita akan melangkah lebih dalam lagi, mencari bagaimana diam bisa menjadi senjata yang paling tajam dalam menghadapi dunia.